Baik, kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Salam. Salam. Teman-teman mahasiswa, kita bertemu kembali pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas topik yang baru yang berkaitan dengan teori perusahaan. Sebelum kita awali perkuliahan ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik teman-teman, saya akan mulai share screen untuk topik kita pada hari ini. Kita akan mempelajari topik yang baru, topik teori perusahaan. Baik, mari kita review sedikit apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang beberapa hal yang menjadi dasar bagi kita untuk belajar di ekonomi manajerial. Lalu pada minggu ini kita akan mulai lagi topik yang baru terkait dengan teori perusahaan. Sebelumnya, teman-teman sudah mendapatkan rencana pembelajaran semester, maka rencana pembelajaran semester tersebut akan kita gunakan sebagai pedoman untuk perkuliahan dalam semester ini. Apa yang akan kita capai dari pertemuan minggu ini? Mahasiswa mampu memahami teori perusahaan. Ada 3 hal yang harus kita penuhi. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian teori perusahaan. Yang kedua, mampu menyampaikan konsep tentang teori perusahaan. Lalu yang ketiga, teman-teman mampu menerapkan 3N, niteni, niroke, nambahi, dalam pemahaman teori perusahaan. Nah, ini penting untuk kita perhatikan agar teman-teman bisa menerapkan atau mengaplikasikan apa yang sudah kita pahami terkait dengan teori perusahaan. Kita akan mulai topiknya, kita akan awali dengan pengertian terlebih dahulu. Pengertian perusahaan. Apakah ada dari rekan-rekan mahasiswa yang bisa memberikan pandangan terkait dengan pengertian perusahaan? Silahkan. Saya Pak. Silahkan Mbak Desi Eka. Jadi menurut saya, pengertian dari perusahaan sendiri adalah suatu organisasi atau entitas di mana proses atau kegiatan produksi berlangsung dan di mana berbagai sumber daya produksi seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan teknologi itu berkumpul dan dikelola untuk menciptakan barang atau jasa yang bernilai bagi konsumen. Seperti itu, Pak. Baik, lengkap sekali. Terima kasih sudah disampaikan Mbak Desi. Ya, perusahaan itu merupakan tempat terjadinya proses atau kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini bisa menghasilkan produk jadi, bisa juga menghasilkan produk setengah jadi. Nah, ini berbagai macam nanti prosesnya, atau mungkin juga bisa menghasilkan jasa, tidak hanya produk saja. Nah, teman-teman mengelolanya dari bahan baku, bahan sampai barang setengah jadi, maupun barang final yang siap untuk dijual kepada konsumen. Nah, atau bisa disebut juga tempat berkumpulnya sumber daya produksi. Nah, semua sumber daya ini dikumpulkan di sini. Sumber daya alam boleh, sumber daya manusia boleh, sumber daya modal juga boleh. Semuanya bisa digunakan untuk melakukan kegiatan produksi atau proses produksi tadi. Nah, secara umum, perusahaan ini disebut sebagai organisasi, namun perlu kita tekankan, perusahaan itu adalah perusahaan yang masuk dalam kategori organisasi yang membutuhkan keuntungan atau laba. Maka penjelasannya kurang lebih seperti ini. Organisasi yang mengelola berbagai jenis sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian itu adalah kemudian akan dijual. Dia mengeluarkan biaya dulu untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut dan kemudian dijual. Harapannya
ada pendapatan yang mereka peroleh setelah melakukan penjualan produknya. Berbeda dengan organisasi yang non-profit, mereka tentu tidak mengharapkan adanya penjualan atau pendapatan, karena mereka hanya menghasilkan barang dan jasa misalnya, tapi mereka tidak berorientasi pada laba. Lalu kita lanjut berikutnya. Pengertian teori perusahaan, theory of the firm. Nah, di e-modul kita sudah ada pengertian tentang teori perusahaan. Siapa yang sudah membaca dan bersedia untuk menyampaikan gagasannya, silahkan. Saya, Pak, saya. Oh, silahkan Mas Rio. Nah, jadi perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa tadi, nah itu kan nanti kan dijual. Maka dalam jangka pendek perusahaan tersebut akan mendapatkan atau menghasilkan laba. Nah, untuk jangka panjangnya perusahaan tersebut nanti akan meningkatkan nilai perusahaan. Gitu sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Rio. Wah, ini sudah lengkap sekali yang dibaca di e-modulnya. Benar, perusahaan dalam jangka pendek akan berusaha untuk memaksimumkan laba yang diperoleh, dan dalam jangka panjangnya, perusahaan itu akan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ini secara harfiah, teman-teman, perusahaan itu memang berorientasi pada keuntungan. Itu menurut teori perusahaan. Setiap perusahaan yang berproduksi, harapannya akan mendapatkan keuntungan dari hasil produksi mereka. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang menyinggung laba dan nilai perusahaan. Mari kita lihat konsep nilai perusahaannya. Yang pertama, nilai perusahaan merupakan perhitungan nilai sekarang dari setiap aliran kas perusahaan yang akan diterima pada masa yang akan datang. Nah, ada kata yang menyebut setiap aliran kas. Apakah teman-teman sudah memahami apa ini aliran kas? Silahkan, siapa yang mau memberikan gagasan? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Andini. Baik, yang saya pahami tentang aliran kas adalah pencatatan pengeluaran dan pemasukan keuangan dari suatu perusahaan. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andini. Cukup jelas, aliran kas itu adalah ada pemasukan dan ada pengeluaran. Nah, harapannya dalam proses produksi tadi, mereka berproduksi, menghasilkan barang, ada biayanya, lalu mereka menjual, ada pendapatannya atau penerimaan. Harapannya aliran kas ini adalah positif. Penjualannya lebih besar daripada pengeluarannya. Maka aliran kas tersebut merupakan laba yang akan diperoleh di masa depan, yang dihitung saat ini dengan mendiskontokannya pada tingkat bunga tertentu. Nah, saya mau bertanya nih, apakah sudah memahami tentang pengertian dari laba? Apakah ada yang ingin menyampaikan apa yang teman-teman ketahui tentang laba ini? Pak, Kalau silakan, Mas Valen. laba itu adalah selisih dari pendapatan dikurangi pengeluaran, Pak. Oke, sudah tepat ya, benar ya teman-teman ya. Kalau laba itu adalah selisih dari pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Artinya pendapatannya harus lebih besar daripada pengeluarannya. Kalau misalnya pengeluarannya lebih besar dari penerimaannya, maka dia tidak laba, namun rugi. Pertanyaannya adalah, kenapa harus mendiskontokannya pada tingkat bunga tertentu, Pak? Nah, ini teman-teman, perusahaan yang melakukan kegiatan produksi, baik memproduksi barang dan jasa, ada risiko yang mereka tanggung dalam proses mereka menghasilkan barang dan jasa tersebut. Maka masing-masing perusahaan menentukan kami menginginkan imbal hasil tertentu. Nah, imbal hasil ini dibandingkan dengan kemungkinan atau berapa besar pendapatan yang mereka akan peroleh di masa depan dan berapa besar laba yang mereka hasilkan. Nah, untuk menghitung, kita memiliki rumus seperti berikut ini. Nah, yang pertama, saya akan sampaikan rumus present value atau nilai saat ini dari laba yang diperoleh pada masa
pada masa yang akan datang. Present value sama dengan laba pada waktu tertentu atau pada tahun pertama dibagi dengan 1 ditambah R dipangkatkan dengan 1. 1 ini artinya tahun pertama atau periode pertama. Lalu R ini apa, Pak? R ini adalah tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan. Ini yang saya sampaikan tadi, teman-teman mahasiswa, besarannya tergantung dengan bisnis apa yang digeluti oleh perusahaan tersebut. Saya akan berikan contoh satu. Apabila perusahaan tersebut cenderung terpengaruh oleh teknologi atau perubahannya sangat cepat, maka mereka tentu membutuhkan imbal hasil yang sangat tinggi. Maka tingkat diskontonya ini, tingkat suku bunga untuk mendiskontokan ini akan relatif lebih besar. Karena apa? Karena masa atau usia produknya itu akan semakin pendek. Lalu kita masuk yang kedua, ditambah dengan laba periode kedua dibagi 1 plus R pangkat 2. Begitu seterusnya sampai laba tahun ke N dibagi dengan 1 plus R pangkat N. Kalau disederhanakan rumusnya menjadi rumus penjumlahan, sigma T sama dengan 1 sampai ke N dari laba tahun ke T dibagi dengan 1 plus R pangkat T. Nah, present value ini bisa kita sebut juga sebagai value of the firm, nilai perusahaan. Nilai perusahaan ini rumusnya sama dengan tadi, yang penjumlahan tadi teman-teman. Sigma T sama dengan 1 sampai ke N dari fungsi laba tahun ke T dibagi dengan 1 plus R pangkat T. Nah, ini juga yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi, bahwa laba itu diperoleh dari total revenue tahun ke T dikurangi dengan total cost tahun ke T. Penerimaan pada tahun T dikurangi dengan pengeluaran pada tahun T, atau total penerimaan atau penerimaan total dikurangi dengan biaya total pada tahun tersebut dibagi dengan 1 plus R pangkat T. Nah, untuk rumus ini, apakah teman-teman sudah memahaminya? Paham, Pak. Sudah Pak, paham. Nanti kita tinggal menghitung berarti ya. Baik, kita lanjut. Nah, dalam proses perusahaan mencapai nilai tadi, nilai perusahaan yang tinggi, ada kendala yang dialami oleh perusahaan. Nah, keputusan tersebut kalau diambil, misalnya, perusahaan kami berorientasi pada memaksimumkan laba, sehingga dalam jangka panjang nilai perusahaan kami akan naik terus. Ada dampaknya untuk jangka pendek dan jangka panjang. Kira-kira apakah ada teman-teman yang bisa menyampaikan gagasannya? Apa yang menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjangnya? Silahkan. Saya, Pak. Oke, silahkan Mbak Marlinda. Nah, untuk dampak yang diterima perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaannya yaitu 1, jangka pendek, yaitu perusahaan akan melakukan penghematan biaya. 2, dalam jangka panjang, perusahaan akan meningkatkan kapasitas atau jumlah produksi yang dihasilkan. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Marlinda, tepat sekali. Dalam jangka pendek, perusahaan yang menginginkan labanya meningkat atau ingin memaksimumkan biaya, maka memaksimumkan laba, maka mereka harus melakukan penghematan biaya dalam proses produksinya. Bagaimana caranya mereka berproduksi dengan biaya minimum, maka itu yang mereka akan cari. Nah, dalam jangka panjang, ketika mereka sudah, dalam jangka pendek tadi mereka sudah menghemat biaya, maka dalam jangka panjangnya mereka itu harus meningkatkan kapasitas produksinya. Agar apa? Agar penjualannya bisa dimaksimumkan. Mereka bisa menjual lebih banyak, menekan biaya sangat rendah, dan menjual produk dalam jumlah yang banyak. Nah, ini kendala bagi perusahaan itu. Apakah perusahaan itu mampu untuk melakukannya?
Nah, ini kembali ke perusahaan apa dan bagaimana mereka berproduksi. Kalau seandainya konsen ke biaya rendah, biaya rendah, biaya rendah, apakah itu menghasilkan kualitas yang bagus bagi konsumen? Belum tentu. Apakah itu memberikan dampak yang baik bagi lingkungan dan masyarakat? Belum tentu. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dari keterbatasan teori perusahaan ini, teman-teman. Namun, sebelum ke sana, saya mau bertanya dulu. Apakah memaksimalkan laba adalah tujuan utama dari sebuah perusahaan, teman-teman? Tidak, Pak. Tidak, Bukan, Pak. Pak. Tidak, Pak. Ya, benar, tidak. Karena ada hal-hal lain yang mereka bisa lakukan sebelum mereka masuk ke dalam memaksimalkan labanya. Yang pertama adalah mengoptimalkan penjualan, yang kedua meningkatkan kesejahteraan, yang ketiga menghargai setiap tujuan dari individu dalam perusahaan. Nah, dari tiga hal ini, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum saya jelaskan? Silahkan, Ada, Pak. silahkan Mas Valen. Maksud dari yang pertama tuh yang mengoptimalkan penjualan itu maksudnya gimana, Pak? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mengoptimalkan penjualan. Baik, sebelum perusahaan berusaha untuk memaksimalkan labanya atau menjual produk dengan cukup banyak, dengan harga produksi yang sangat rendah, maka perusahaan mungkin bisa mengoptimalkan penjualannya. Bagaimana caranya supaya produk ini bisa sampai ke tangan konsumen dan konsumen mengerti tentang produknya tanpa mempertimbangkan seberapa besar laba yang diharapkan. Nah, ini jadi konsennya adalah ke penjualan terlebih dahulu, bukan ke labanya. Anggap saja perusahaan itu belum bisa meminimumkan biayanya atau membuat biaya serendah-rendahnya karena mereka masih perusahaan baru yang masih mencari pasar baru, misalnya seperti itu, maka mereka akan menjual produk terlebih dahulu secara optimal. Gimana caranya supaya produk ini bisa sampai ke tangan konsumen dan konsumen itu merasa puas, harganya sesuai, dengan harapan ketika produk ini sudah terjual dalam jumlah yang banyak nanti, masyarakat akan mengenal kualitasnya bagus. Maka dari sanalah berikutnya perusahaan itu bisa meningkatkan labanya. Lalu yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Mungkin perusahaan tersebut belum bisa mencapai laba yang maksimum. Namun perusahaan tersebut bisa memperhatikan kesejahteraan karyawannya, kesejahteraan individu-individu yang berkaitan dengan perusahaan, atau mungkin memikirkan terlebih dahulu bagaimana caranya untuk mensejahterakan para pemilik modal awalnya terlebih dahulu, tanpa berorientasi pada laba. Bagaimana mengembangkan sumber daya manusia. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, menghargai setiap tujuan dari individu dalam perusahaan. Nah, teman-teman, dalam pengembangan perusahaan tentu ada banyak individu yang ada di sana. Mereka juga punya tujuan masing-masing. Karena mereka sudah mengembangkan perusahaan, maka perusahaan harus menghargai juga tujuan dari mereka. Mengembangkan apa yang seharusnya berkembang bagi karyawannya. Memberikan kebebasan berkembang sehingga usulan-usulan yang baru atau ide-ide baru bisa menambah sesuatu bagi perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada laba. Nah, dalam menjalankan tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Masih terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi. Kalau seandainya perusahaan berorientasi pada optimalisasi penjualan yang cukup banyak, maka perusahaan ini perlu memperhatikan persaingan yang ketat di pasar produk. Dia mau masuk ke mana? Pasar mana yang dia akan sasar? Ini penting diperhatikan oleh perusahaan. Lalu kalau misalnya dia sudah menentukan atau perusahaan tersebut sudah memiliki pasar yang sesuai menurut mereka, lalu mereka akan melakukan ekspansi, menambah jumlah produk yang mereka hasilkan, produk yang mereka jual. Maka dari mana modalnya? Mereka juga memiliki keterbatasan di pasar modal.
Siapa yang mau memberikan pendanaan? Seberapa besar pendanaan yang akan didapatkan? Bagaimana pengembaliannya? Itu harus diperhatikan oleh perusahaan. Kalau seandainya perusahaan tadi berorientasi pada kami ingin mencari laba yang maksimum, kami ingin mengoptimalkan penjualan. Ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Lalu yang kedua, perusahaan itu harus mempertimbangkan seberapa besar biaya yang mereka harus keluarkan dan seberapa besar manfaatnya. Contoh, mari kita sejahterakan individu-individu yang ada di dalam perusahaan. Maka ada biaya yang muncul nantinya. Apakah sesuai dengan manfaatnya? Itu perusahaan harus mempertimbangkannya. Atau misalnya, mari kita perhatikan, kita hargai tujuan dari masing-masing individu. Maka ada biaya yang muncul dari kebijakan tersebut. Maka perusahaan harus bisa menghitung juga seberapa besar manfaatnya. Lalu yang ketiga, konsep nilai perusahaan pada dasarnya membantu untuk mengambil keputusan. Pemimpin di perusahaan tersebut, manajer di perusahaan tersebut, akan menggunakan konsep nilai perusahaan ini untuk pengambilan keputusan mereka. Setiap hal yang mereka putuskan, kalau orientasinya laba, maka ada konsekuensinya. Kalau orientasinya adalah pengoptimalan penjualan, itu juga sama, ada konsekuensinya. Maka perlu diperhatikan sangat oleh pengambil keputusan agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu yang terakhir, laba dan tanggung jawab sosial. Kalau seandainya perusahaan itu berorientasi pada laba tadi, terkadang itu bisa berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Misalnya, kami perusahaan yang berusaha untuk meminimumkan biaya dan memaksimumkan laba. Ada dampaknya, teman-teman. Terkadang berarti kita harus mempekerjakan karyawan dengan upah yang minimum, atau mengeksplorasi sumber daya alam dengan sangat masif, sehingga ada tanggung jawab sosial yang kita abaikan. Atau mungkin membuat produk yang tidak terstandar, sehingga ada yang dirugikan, konsumen dirugikan. Maka ini sangat penting untuk diperhatikan, laba dan tanggung jawab sosialnya. Ini yang penting. Ini nanti berkaitan dengan apa yang sudah teman-teman pelajari di mata kuliah yang lain terkait dengan etika bisnis. Baik, tadi sudah teorinya, sekarang mari kita lihat ajaran taman siswanya. Teman-teman secara cermat sudah menangkap dan mengenali makna dari teori perusahaan. Ada banyak hal tadi yang sudah kita diskusikan, maka teman-teman diharapkan bisa menirukan atau mengaplikasikan ke hal yang diperoleh. Lalu mengembangkan pengetahuan atau pengalaman yang sudah teman-teman miliki di kehidupan sehari-hari. Nah, 3N ini, 3N, niteni, nirok, kinambahi, ini sangat penting buat rekan-rekan mahasiswa, karena ketika teman-teman sudah memahami, maka perlu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan mengembangkannya sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Nah, apakah dari 3 hal ini masih ada yang teman-teman bingung? Niteni, nirok, kinambahi? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Jelas, Pak. Baik, supaya bisa memahami teori perusahaan ini, saya akan berikan contoh buat teman-teman. Ada satu perusahaan yang bisa kita niteni, niroke, nambahi. Nah, ada satu perusahaan SpaceX yang didirikan oleh Elon Musk pada tahun 2002, dan sejak tahun 2002 sampai 2008 mereka mengembangkan roket. Ini adalah roket swasta yang digunakan untuk mengirim satelit keluar angkasa. Nah, roket pertama meluncur tahun 2008. Mungkin di awal perusahaan ini tidak berorientasi pada laba. Namun mereka butuh untuk eksistensi dulu. Ini kepuasan dulu yang mereka sampaikan. Kami ingin bisa menjadi perusahaan swasta pertama yang mengirim roket keluar angkasa. Nah, setelah bertahun berganti, mereka tidak hanya di industri roket, namun mereka sudah merambah ke industri yang lain, yaitu
internet berkecepatan tinggi. Nah, ini adalah anak perusahaannya dan baru sangat baru di Indonesia sudah menjual layanan internet kepada masyarakat, namanya adalah Starlink. Ini mungkin kita bisa pelajari, pahami sistem mereka, lalu bisa kita tirukan konsepnya ini, dan kita perbaharui sesuai dengan konteks kita yang ada di Indonesia. Nah, ini contoh perusahaannya. Lalu berikutnya terkait dengan tugas pertemuan selanjutnya. Nah, tugas kita berikutnya adalah teman-teman mencari perusahaan multinasional yang berfokus pada peningkatan nilai perusahaan. Lakukan analisis bagaimana cara perusahaan meningkatkan nilai perusahaannya. Siapkan presentasi dengan durasi 20 menit. Kriteria penilaiannya, seberapa dalam analisis yang teman-teman lakukan, dan kesiapan tim dalam presentasi. Apakah ada yang ingin ditanya, teman-teman? Tidak, Pak. Jelas, Pak. Tidak, Pak. Bisa dikerjakan berarti ya? Bisa. Bisa, Pak. Pak. Nah, Baik. Secara garis besar, apakah ada yang masih dibingungkan dari topik kita minggu ini, teori perusahaan? Cukup, Pak. Paham. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung, boleh mengontak saya, bertanya kepada saya, atau membaca dulu dari referensi yang kita miliki ini. Ada 4 referensi yang tersedia. Teman-teman bisa akses juga di e-modul kita. Jika ada yang ingin ditanya, boleh ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Setelah teman-teman presentasi di minggu depan, kita akan melanjutkan topik yang baru terkait dengan laba. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah hadir dalam pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri perkuliahan kita. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya, rekan-rekan mahasiswa. Selamat pagi, salam dan bahagia. Salam. salam. Baik, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.